Kopi mamaku masih ada nggak ya? Pak tua itu. Siap kalau Masih ada usul yang dia ada usul. masih sekolah aja. Ini usulnya aliran mana nih? Aliran aliran Bruce Lee atau apa? Aliran untuk Pak? Lagi deh. Awas musuh. Usul gitu ya. Ini ya, gitu ya. Bumbu panda Pak, bumbu panda. Pak, ini. Kenalan beliau. Oh, kenal Pak. Kenal dari dulu Pak, dulu. Jadi udah seluruh aliran nih Pak, dari Butong, Shaolin, apa semua udah jadi satu. Dulu kan masih aliran Shaolin. Ya di Pantai Mutiara ada tuh. Usul tiap Selasa itu apa? Pantai Mutiara. Ya, Wing Chun Pak. Wing Chun. Wing Chun. Masuk situ juga ada. Wing Chun tradisional Pak. Nah, tradisional. Kalau Bruce Lee kan IP Man Wing Chun. Wing Chun. Wing Chun. Kalau Wushu lebih banyak ini ya. Seni sama fightingnya juga Pak. Kita dibagi dua antara. Kalau Jet Li Wushu ya. Wushu. 5 kali Wushu turut juara Wushu di sini. Jet Li ya. Kemarin kita ketemu sama juara setelah Jet Li ya, yang di itu ketemu sama setelah Jet Li. Tempat sesahai itu yang kita artis film di Karate Kid. Banyak sekarang pemain film ya backgroundnya dari atlet-atlet Wushu. Lebih gampang kan. Jadi ada anak tamu cakep-cakep suruh masuk Wushu. Dia keluar langsung jadi bintang film. Jadi kita juga udah iklan bintang-iklan. Bisa ada bintang iklan Pak. Edgar. Hampir semua bintang iklan Pak. Iklan apa? Iklan macam-macam. Iklan yang fight-fight ya ini anak-anak ini yang membintangin Pak. Kalau Rara iklan apa dulu ya? Hah? Toya makanan gitu ya. Nah, ini juga mil kuat ya. Baik Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kami dari pengurus Saya akan minum ya. perwakilan atlet-atlet Wushu, dan kebetulan atlet yang kami bawa Pak ini junior semua Pak. Junior yang kemarin ketika di PON dilihat sebelah mata oleh sebagian panitia PON, tapi akhirnya mereka bisa meraih emas. Jadi usia mereka ini masih 13-14 tahun. Jadi andai kata nanti diperkirakan 4 tahun kemudian Olimpiade sudah mempertandingkan, artinya umur mereka ini baru 18. Jadi power sudah bagus-bagus. Jadi kita mempersiapkan, dan latihan kita memang berkesinambungan. Jadi setelah PON juga tidak berhenti di sini saja, tapi terus berkesinambungan. Dan maaf ketua kami tidak bisa datang. Ketua kami Pak Nicholas Pak, kebetulan salah satu owners dari Aldo Pantes Pak, Aldo Manukau. Oh, Ya, Kenengking. iya, anaknya putra. Oh. Ya, karena ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan dan menyampaikan salam buat untuk Bapak Wakil. Kami perkenalkan, saya sendiri Pak Nicholas, beliau sebagai ketua Pak untuk Pemprov DKI Jakarta Wushu. Saya sendiri sebagai salah satu wakil ketua. Herman Wijaya ini sebagai seku, Poni sebagai wakil seku, dan Pak Rifai ini sebagai Minpres. Pak Rifai ini termasuk yang memperkenalkan Wushu di Indonesia, dulu ikut dengan Pak Manila. Jadi memang mensosialisasikan Wushu di IGK Manila pendiri. Jadi Pak Herman ini sebenarnya muridnya Pak Rifai dulu. Seperti itu. Edgar, salah satu atlet junior, Ara, ini kebetulan salah satu orang tua atlet. Lalu yang di sana Nadia, meraih perunggu kemarin di PON, dan ini Talia meraih emas di PON. Jadi kami kebetulan punya Talia ini juga juara dunia. Yang atlet dari Medan itu mana? Yang dari Sumut yang juara itu, ada satu juara itu dari Sumut. Wushu memang selama ini kita
Selama ini memang kita selalu nomor 3. Biasanya Medan nomor 1, 2 Jatim, kita secara bergantian antara DKI dengan Jabar untuk nomor 3. Tetapi kemarin di PON Riau kemarin kita bisa keluar sebagai juara umum. Jadi pertama kali DKI itu menjadi juara umum dan harus tetap kita pertahankan musuh ini. Jadi hanya bukan nasional, atlet kita diantaranya Edgar juara dunia junior, kalian juga juara dunia junior, dan Lara dapat karakter juara Asia ya. Itu fighting atau Seninya Pak. Seninya Ada golok, toya, dan tombak. Pak dari Taulu kebetulan atlet Changsu tidak ikut serta dalam kesempatan ini, mereka sedang latihan untuk persiapan SEA Games. Dari 1 atlet SEA Games yang disiapkan Italia. Kemarin sebenarnya 2 ini juga dipersiapkan SEA Games, tapi tiba-tiba nomornya hilang dari pertandingan Jakarta di SEA Games jadi SEA SEA Games. Games. Ya. Sayang sekali. terlalu dewasa atau terlalu Biasa tuan rumah punya strategi. Tuan rumah kan biasanya dia tahu dia Ya. agak lemah, dia Iya, boleh coret itu. biasa. Iya. Tuan rumah begitu. Makanya tuan rumah suka menang tuh gitu ya. Iya. Dari awal ada strategi ya Dia gitu. ada hitung ya. Hitungan ya. Bukan beberapa prestasi meskipun baru usia muda, musuh ini ada di Indonesia atau di Jakarta, tetapi sudah banyak kita meraih satu prestasi. Dan latihan kami ada di Senayan dan di Kebayoran. Cuma di Senayan itu kita sewa Pak, di satu tempat di ujung itu. Hanya kalau ada event di Senayan kita nggak bisa latihan. Dan di sana hanya satu karpet, jadi kasihan atlet itu lama menunggu. Artinya harusnya 1 minggu kita dapat sekian jam dia olah gerak, tapi harus menunggu. Jadi memang Nggak ada solusi Pak. Kendalanya- Kita pengen gol gitu banyak. sedang katanya proses Hah? Pak. Jadi itu banyak bangun gol gede-gede. Justru yang di Tamboya izin Pak Waro. Nah, Di Tamboya itu memang kita desain kemarin kita undang musuh supaya di gor itu ada satu area memang jadwal tetap untuk musuh, oh. termasuk yang di Koja nanti akan saya tambahin Pak Gede. Ya. Yang di Koja itu juga akan undang supaya space mana pakai, sehingga disitulah venue musuh untuk 2 tempat yang akan kita bangun Pak Waro. Walaupun ingin saya sih punya satu gedung kayak gedung judo Pak, kalau bisa untuk musuh. Nanti kalau ada tanah mau kita beli, kita bangun gedung musuh seperti gedung judo. Tapi dalam waktu dekat yang sudah pasti kita ada tanah dan akan dibangun gelanggang remaja Tambora dengan yang ada di Koja. Karena animo masyarakat terhadap olahraga wusu luar biasa. Sekarang aja kita mempunyai jumlah atlet kurang lebih 800 lebih dengan 11 sasana. Kita punya. Sasana mereka di tempat mereka masing-masing ya. Kalau sasana iya, kecuali kalau mereka sudah masuk ke atlet DKI, ya seperti yang sekarang kita lakukan di Senayan dan di Kebayoran. Filternya dari sasana Pak, Oh. pembina awal mereka. Ini diantaranya foto-foto desain kita. Jangan nonton dalam silat aja dari fotonya. Ya artinya di tingkat dunia kita sudah bisa berbicara Pak. Satu senior itu salah satu stafnya Pak Rationo di Ahmad Ulaifi. Ahmad Ulaifi, pegawai kita Pak ada yang. Oh. Nah ini adiknya Pak yang tengah Pak. Oh ini. Nah ini pamannya, jadi satu keluarga besar, keluarga usul. Jadi yang meraih medali emas Pak, jadi kita angkat dari pegawai Pak. Oh. Ya, sehingga sebagian besar di olahraga karate, loncat indah, senam, wusu, ya lengkap lah. Sheni juga ya. Saya situ ya. Kalau Susiana sudah mundur Pak, Ya. karena usianya. Jadi pelatih loh. Ya, jadi pelatih ya sekarang Susiana. Nah makanya sekarang pengganti Susiana.
sampai lapis 4 Pak. Lapis 1. Dari umur paling kecil 4-5 tahun udah belajar nih. 5 tahun. Sebaiknya 6 tahun. 5 tahunan. Karena masih lentur kan kalau masih muda. 5 tahunan. Nah ini kemarin cerita waktu di tempatnya Pak Saifullah ya, Pak Wagub ya. Jadi ada putranya Pak Wagub latihan wushu itu. Herman pegang itu. Latihannya jauh dia nggak mau, yang di Pantai Mutiara dekat rumahnya dia nggak mau. Belajar kungfu aja dia bilang. Nggak usah belajar nembak aja lah Pak, lebih gampang. Kadang-kadang kan saat perang juga begitu dekat kan pasti berantem saya bilang. Nggak sempat nembak lagi kalau ada jarak dekat pasti. Kungfu paling cepat ya itu kan. Alex ya. Nggak sempat nembak lagi, pasti fight kamu. 7 tahun saya bilang. Dan kamu, jadi kalau latihan kungfu nanti kamu jadi aktor loh, tampar ada kan. Anak kecil sih Kalau dong. di Praga Kecil aja dia Pak. Nggak tahu belajar dari mana, saya bungsu. Pulang, saya dengar siapa yang siul gitu kenceng. Dia siul bisa nyanyi berarti dia. Bisa belajar siul. Dari mana belajar itu? Ya anak kecil ya gitu, belajar apapun cepat kata dia. Oh, 7 tahun. 7 tahun bagus. 7 tahun pas. Di mana Bapak itu tinggalnya di daerah Pluit. Yang Pluit apa? Kan Pluit. Morakarang saya. Saya di Morakarang. Ada sasana di sana? Saya di Seci Pak, di sekolah Seci Pak. Oh di sekolah suci buka? Saya buka di sekolah Seci. Oh di PIK kayaknya. Dia di piknya. Tiap hari apa itu? Anak SD sih Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis Pak. Tapi anak-anak yang Sore. sekolah di sana Pak, Oh pagi sore. siang Pak, Oh, siang. habis kelas gitu. Nah, saya nggak bisa pulang pun sore. Sekolah di Karawaci di sana. Oh, di SPH Pak ya? Iya. Kayaknya ntar kita masuk ke situ juga sih SPH. Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Tapi bisa jam 3 lagi kan? Jam 3-an. Yang cuma kendalanya kan sekolah tuh 1 jam Pak latihannya. Minimal tuh sebenarnya 1,5 jam latihan. Satu orang. Satu kelas 1,5 jam minimal harusnya. Karena pemanasannya kita 30 menit. Aturan dia 30 menit. Belum latihan tendangan, baru latihan jurusnya. Jadi 30 jadi pas 1,5. Nah, kalau taekwondo dihadapi nama yang musuh kalah. Masih kalah. Dia mesti jaga jarak. Kalau dia kan fight kan tempelin jarak. Itu beda di situ aja. Tempel kan. Ya kalau usul bisa digunakan untuk jarak jauh, bisa juga jarak dekat. Tinggal bagaimana posisinya pakai. Cuman emang kita gini Pak, sekarang ini usul di kita ada kendala sangat besar Pak. Sangat besar Pak. Jadi kemarin itu kita untuk Sanso kita pakai Argo Pantes tempatnya ketua kita. Tapi karena dari pihak dari sana Kitri akan pakai itu lapangan untuk dimasukin gudang. Akhirnya karpet yang untuk Sanso itu kita bawa lagi ke Senayan. Sensoro. Sanso yang fight Pak. Yang Jadi paling masih ada 2 Pak. Fight. Bisa ada tahu jurus indah, ada sansunya, ada juga tai chi. Jadi karpetnya itu kita mesti pindahin, akhirnya kita masukin gudang karena kita nggak ada tempat gitu, nggak ada tempat. Itu ironis banget gitu. Berapa luas itu? Kita luasnya itu bisa sampai untuk Sanso ya 2 lapangan bulu tangkis. 2 lapangan bulu tangkis Pak. 2 lapangan bulu tangkis itu untuk Sanso loh, belum tahu. Nanti juga repot kalau karpetnya terus buka pasang. Permanen memang permanen. Rusak Permanen. juga ya. Harus pernah. Emang kemarin saya sih sampaikan emang kalau dari Pak Prationo, emang kalau kita bisa dibangunin hall wusu khusus wusu, kemarin kita minta 3 lantai ya. Itu program jangka panjang. Berapa Pak. luas itu? Kemarin kita desainnya sih bikin 4 lapangan taulu. Di lantai 3 ada tribun Yang butuh tanah steknya. berapa luas? Itu 2000 lebih. Kalau satu karpet aja kan ukurannya
20 kali 10. Kalau 4 karpet tinggal memanjang gitu aja udah. Jadi kemarin ukurannya 60 kali 45 Pak. Ya. Sampai perumahan ada fasus-fasus belum kasih ke kita. Iya, karena kita kalau Enggak akan bangun. kalau kita dibangun 3 lantai Pak, itu mencakup ke semuanya Pak. Untuk tahunya kita dapat, untuk sansun juga kita dapat. Dan saya yakin di situ kita buka kelas pun rame Pak. Jadi sore malam-malam Udah ada tempatnya, incarannya udah ada tempat belum? Saran mana biar kita datengin? Kalau kemarin kan kita kan acuannya kan ke Tambora ya. Karena Tambora kan untuk gelanggang Nah, kalau kalau baca ya. beli tanah susah. Nggak pernah ada rumah mau jual gitu luas. Kau coba cek ke Mandala Permai, PIK. Mana? Ya, ya. Setahu saya di RW itu dia ada fasus-fasus yang belum diserahkan sama kita. Mandala Permai ya? Mandala Permai, PIK. Iya, Pak. Pak, Ini lagi jalur untuk dulu nama. Ya. biasanya kan kalau setiap perumahan itu selalu menghibahkan sebagian Iya, fasus-fasus Fasus Mandala. Mandala. Ya. Nah, itu di daerah Kalideres itu kan juga ada yang akhirnya Kalideres. dipakai yang dipakai untuk dipinjam sementara oleh sekolahan Dian Harapan. Itu masih tanah kosong Pak. Biasanya sekarang dipakai buat sepak bola. Ya, kenapa? Nah, Cengkareng. Mulai terus ya? daerah Cengkareng Kalideres. Perumahan apa itu? Perumahan Daan Mugat Baru Pak. Di situ memang ada tanah kosong. Katanya itu memang milik Pemda. Oke. Perum dan Moga Baru ya? Sebelahnya sekolah Dian Harapan Pak. Ya, sebelahnya. Baik. Yang Ya, saya cek. saya sih lihat gini Pak, kalau bangunan itu Pak, Terus bisa dapat sponsor nggak? Kita kasih tanah bangun. Harus kita bangun apa bisa dapat ada. sponsor? Udah ada sponsor? ya gini Pak, maksud saya kan kemarin kan kalau waktu di Tambora jadi, saya kemarin sempat ngomong ke Panik, rencana kan kita Pengen. berpikir kan Pemda bangun 3 lantai. Bangun 3. Saya laporan ke Panik, Pak, ini kayaknya bisa dikasih 3 lantai nih dibangun sama Pemprov. Ya udah, saya cari sponsor bangun 2 lantai lagi ke atas, jadi 5 lantai. Oh, Bisa nggak nggak bisa. tuh? Kalau itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau itu Pemda nggak bisa. Kalau mau persediaan tanah, Anda bangun. Saya tuh punya Pemda. Ya. Iya, bangun. Kan juga. Apa? Ya suatu Panik itu siapa? Pengelolaannya nanti gimana Pak? Pemda atau? Kita bisa bikin kalau kalian yang kelola boleh. Ya. Dari buat perjanjian kalau Kalau misalnya tanahnya kita punya, cuma sertifikat nggak mau kita kasih Pemda. Iya. Nah, jadi kerjasama nih bangunan Pemda tanah kita, kalian bikin surat, kalian bangunkan, kalian yang kelola boleh. Ya buat perjanjian itu. Ya. Panik pernah bilang kalau kita beri sesuatu tidak ada artinya, tetapi kalau kita berikan sesuatu seperti kita bangunkan, Cek aja. ya ada satu kenangan atau Cari aja sensasi, semua ya. kontak sama yang. Tapi tolong tanahnya carikan terpenda. Karena Yang mahal kan tanahnya mas. iya betul Pak ya. Kalau dibandingin dekap 20 juta 30 juta semeter. 30 Pak. Tapi kalau 30 juta kalau kali 2000 meter udah 60 miliar. Iya betul Pak. Nah itu biar kami Siap. yang punya ambil sama dia kan, Ya. dia bangun. So kalau kami yang bangun capek, mau ke DPRD multi-years, harganya lebih mahal, lebih lambat. Oh. Kalau kalian yang bangun, 6 bulan jadi. Kalau saya kontraktor bagus kerja, ya betul. Langsung bisa dipakai. 6 bulan jadi. Oke, nanti kita Izin-izin ya kita permudah aja orang kita sendiri yang mau kesini. Bagus Pak. Dipik. Cari aja Pak. Baik. Oh. Di PIK juga boleh. PIK. Dipik bagus Pak. Hmm. Dekat rumah. Dekat rumahnya Wakil juga. Kalau Jauh, kita ke PIK itu jauh. Sob. Masih jauh ya. Macet tuh ya, tahu pulangnya enak kalau udah tol langsung PIK ya. Kalau kita dari daerah Pluit ke PIK, jauh loh Pak, jangan kira pulang macet lagi muter. Hutan itu Pak. PIK itu Udah ada lampu merah Pak sekarang Pak. macet itu. Ya Pak rebutan Pak biar dekat rumahnya dia. Di Kalideres dekat rumah Saya saya. gereja saya gara-gara banjir pindah ke PIK ya, saya bilang sama pendeta saya kok kayak gitu, gue pindah gereja nih, jauh bener ke PIK. Makanya kita perlu lahan yang besar gitu Pak, karena kondisi Jakarta kan macet. Anak-anak kadang-kadang latihan itu capek di jalan karena macet Pak. Kalau misal kita punya lahan yang besar didirikan mesnya, jadi mereka memang udah tinggal di situ semua setiap. Langsung desain aja. Ya, bisa aja dengan mesnya. Kalau emang ada tanahnya benar di PIK, Di kita PIK ada
basement RW Pak, kosong Pak. Mantap. Dibikin. Segera cari sponsor Pak. Pikir itu kosong. Mandala Permai Pak. Ya. Ya. Ada itu kemarin. Yang di pas yang tol yang belakang Yang belakang situ. metro, komplek metro Broadway itu ya Pak, itu kosong nggak sih? Bukan Ini itu, kan itu pas tol. tuh, kayak Bank of Yang China. dekat-dekat mancing itu loh Pak. Yang di belakang masuk dalam. Oh iya, situ Itu, ya. situ. Makanya saya baru resmi ini di ruang serbagunanya RW. Ah, RW berapa? 16 atau berapa dia? iya, iya. Lapangan basket segala macam di dalam. Hmm. Dia bikin. Mantap, mantap. Bagus tuh. Ya, Pak. Yang pernah janji itu kan mau bantu Pak Nik bilang Bank of China. Ya, Bank of China. Insurance Pak. Ya, itu apa, terus Pasti banyak lah kumpul seci juga banyak. Bisa Pak Alwan kan ketua pembina kita Pak. Ya Ketua betul. Dewan Pembina. Berapa miliar kira-kira gedungnya hitungannya? Pembina nih. Pernah itu. Nggak pernah itu Pak. Bukan arsitek Pak. Ya mesti hitung dulu berapa luas gambarnya gimana. Dengan desainnya. mesnya. Ukuran bangunan sih 60 kali 45. Yang kemarin dibikin desain kasarnya dulu. Pengennya sih nantinya kalau itu jadi Pak, itu bisa juga dipakai untuk pertandingan, gor pertandingan. Jadi kita udah nggak perlu kemana-mana lagi. Ya jadi saya Program kayak jangka panjang. juga itu juga menambah tempat pertandingan. Bisa pakai buat tanding yang lain juga lah nggak? Basket. Bukan hanya untuk usul aja kalau ada PON gitu DKI. Akhirnya provinsi lain Medan, Jatim udah punya, Riau udah punya, DKI belum punya. Usul. Cuman kita harus tetap Pak bikin 3 lantai Pak. Jangan cuma 1 lantai udah kita 3 lantai. Karena harus beli langit, nggak bisa cuma tanah doang pakai 1 cabang, nggak bisa, mahal kemahalan. Dan itu 20 tahun ke Di depan. lantai ada mes semua di atas kan. Iya. Mas saya kan atletnya banyak lapis Pak, jadi nggak mungkin dalam 1 kali latihan kita memperebutkan 1 lapangan. Jadi anak-anak kan juga sekolah kalau pagi, jadi tumplek-blek kalau latihan itu di sore semua biasanya. Coba kan. Kenapa dibatalin ya gedung usul di Tambora itu? Akhirnya jadi gor. Alasannya apa tuh? Sebetulnya desain awalnya memang untuk gelanggang remaja. Desain awalnya memang. Karena gini kalau supaya semua warga masyarakat di situ itu kalau gelanggang remaja kan multifungsi. Sementara kita juga sudah setting ada areal yang memang nanti permanen. Walaupun belum bisa 4 seperti tadi minimal ada 1 dulu supaya busu di Tambora ini sudah punya yang permanen walaupun mungkin baru 1. Nah dalam waktu dekat kita survei lokasi ini kalau nanti ketemu tanahnya jelas milik Pemda, nanti kalau ada pengusaha mungkin lebih cepat saja dibanding Tambora kan Iya. Tambora belum selesai. ya belum paling kan tetap. Multi years capek lah kalau pemerintah punya kerja. Jadi kalau kita punya tanah ada capek. apa namanya pengusaha yang membangun Masih tanding sekarang. Udah tua. Terakhir 97 tadi. Sekarang udah 41 saya. Jadi sebagai pelatih juga Terakhir. pegang prestasi juga. Jadi sebagai Kalau usul pakai dan ini ya Sekarang kayak sudah ada Tuan Wei namanya. Dan, Oke. dan sampai 10 tingkat tingkat dannya. kalau dia dulu kan lihat Saulin masih lewatin pintu. Coba FK suruh unjuk pemulihannya. Ada aja. Bisa ini. Bisa Harus bisa. kayak Chang Xuan. Kalau kungfu sempit memang. Jurus. Jadi kalau usul Pak Umur berapa sekarang? 14. kalau ada 4 tahun dunia, lagi. Tahun Jadi. 98. 98 akhir dia, Desember. Ya, anak saya yang pertama itu.
Tapi dia lahirnya bukan di ini dia. Saya juga loh. Dia Desember ya? Iya. Anak saya September. Ya 3 bulan. Banyak Bapak olahraga, ikut olahraga juga. Anak saya olahraga lari. Pernah ikut taekwondo, tapi latihannya terlalu jauh jadi nggak itu. Kalau mau itu, kirim atlet, bertanggung. Dia udah terlalu itu, udah terlalu. Harus buka kelas Pak. Kalau sendiri latihan nggak seru Pak. Sekarang, iya. Kalau latihan ini nggak seru Pak. Mesti rame-rame. Harus rame-rame. Golf sekarang Pak, ya Pak. Harus rame-rame. Latihan golf, udah lah. Sabtu Minggu. Itu padat juga kan, sekolah sekarang kan pagi-pagi jam 6 udah jalan. Kalau udah sore, wah. Habis waktunya. Nah, sekarang itu betul-betul kayak pegawai udah sekolah pun. Kalau kita di kampung dulu jam 12 pulang udah berenang di sungai. Kalau sekarang enggak, mainnya game Pak. Pulang rumah begini. Kita lebih game aja terus memang. Kalau nggak ada PR pasti game. Kalau kita dulu kan masuk hutan, jerat burung, apa gitu. Wah, Nangkap monyet, apa gitu. Tapi generasi sekarang apalagi yang udah mengikuti olahraga nggak ada waktu lah. Iya, Sekolah pulang langsung ke lapangan. Pulang udah capek tidur. Pagi sekolah udah nggak sempet main. Nggak kenal. Jadi lebih bagus memang. Kalau main game kan lebih. Kalau wusu ini kan cenderung apa? Cederanya tuh apa? Tinggi, resiko. Resiko. Mereka ini udah kecanduan musuh Pak. Jadi kemarin Pak Gede sempat bawa Pasti kecanduan lah. Enak kan saya kan olahraga positif. sehat. Sehat. Jadi Pak Gede tahun kemarin bawa ke Nancing ya Pak ya, 1 bulan ya. Pak Gede di sana mancing selama 1 bulan Pak, nomor anak-anak latihan Pak. Waduh. Iya. Kan persiapan PON Pak. Sampai bincang-bincang Pak. Persiapan PON Pak, karena kita punya target mengejar, saya kan hitung-hitung loh. Nggak nyampe ini target kita medan gimana caranya. Kita ke sana ya, tapi kita komunikasi dulu. Saya serahkan sepenuhnya pada pelatih fisik maupun sana. Yang mereka saya melihatnya di Senayan masih tenang, berapa kali putaran di sana Pak, ajak naik turun gunung, naik pakai bongkok begini. Pokoknya saya bilang apa yang dilakukan oleh atlet di sini lakukan. Saya bilang semua naik gunung kamu yang naik gunung. Sampai bongkok si Ulaifi, Ya. Pak bongkok. Tapi setelah beberapa kali biasa dan bagus. Kembali ke Indonesia udah enteng aja udah. Sampai mereka tanya targetnya kamu apa? Ini. Hasilnya luar biasa. Kalau di sini biasa lari treknya datar, di sana udah turun. Terus motivasi atlet-atlet kecilnya juga kalah semua. Jadi mau nggak mau malu kan kalau yang kecil kalah. Kemarin yang sampai kena golok siapa? Kamu ya? Dara. Oh iya. Wow, jadi partner Pak untuk fight satu partner. Kena. Karena gini, Susiana kan kita targetkan 2 emas Pak. 1 goyang, cuma 1 emas. Mulai kita targetkan 2 emas, 1 itu dicurangi. Kita protes sampai kita bayar dengan memperlihatkan video dia tidak mau. Dia terima tetapi tidak merubah hasil medannya. Nah, kita bingung, stres waktu itu target gimana. Ini kan junior Pak. Saya bilang, kamu seolah-olah harus main betul. Saya bilang, seolah-olah seperti berkelahi betul. Pokoknya saya kasih motivasi. Bener Pak, sampai orang semuanya fokus, sampai golok itu cuma berapa mili aja, akhirnya kena juga sedikit ya. Tapi akhirnya nilainya tertinggi, akhirnya dapat emas. Aduh, kita merasa ya. Jadi nomor seni Pak yang tahu itu ada ya perorangan, ya. Ada juga yang namanya twerian. Twerian itu yang berpasangan, yang koreografinya sudah kita atur. Dan waktu lagi latihan kan udah kita tata bentuknya gimana, begitu tanding udah kayak seperti beneran. Memang penilaian yang Koreografi film-film acting lah. Ya,
Jangan kalau belum ini udah menghindar. Saya bilang jangan seperti fight betul-betul. Memang nilai tertinggi gitu, nyaris dia harus benar-benar nggak ada kelihatan orang belum mukul udah nakis gitu, nilainya kurang. Jadi memang benar-benar kayak seperti fight dengan senjata. Gitu. Ada tangan kosong, ada senjata. Jadi memang ada waktu, kalau Bapak ada waktu bisa datang Pak nonton. Kita siapin anak-anak atraksi. Tapi kacau tuh. Kenapa sedikit kalau gitu? Ya lecet. Nangis dia. Ngambak untuk kita bawa psikolog, serahkan lagi sama psikolog. Mulai lagi tanding lagi. Dan Terus siapa namanya Pak? Baik. Ya. Siapa Kami namanya? langsung. Nah, kalau kita cari sponsor, Progresnya gimana? Baik Pak. enggak, yang penting tanah udah siap. Tanah siap. Itu tanah udah siap. Nah, pikirkan desain kita ambil lah dari model standar kan bapak-bapak lebih Ya, tahu. ya. Misalnya kita nggak tahu kan. Ya mau gimana, mau asrama gimana, jangan tanggung-tanggung kan. Iya, betul. Yang penting udah ada tanah, Ya, kebetulan ya. ya bikin. Nanti baru kita cari dana bersama. Ya. Kita panggil kan bos-bos properti kan, nanti Iya. sumbang ini, Baik, sumbang. Jadi, Jadi lebih cepat Pak Baik. daripada kita anggarkan. Iya. Lama, nanti mau DID lagi, Apa ini? mau X-min 1 lagi, aduh. tanah kita cari dulu. Baik Pak. Terima kasih. Buka keno. Teman yang keno. Oh ya. Paling jadi dong sebuah. Nah ini ada. Pejabat pantesan lemarinya gede, Iya. kasih baju melulu. Iya, semua sama warna. Tapi jaketnya ada naganya Pak. Lain Pak, nih di sini. Ini naga Pak. DKI Pak. Pas ini sudah Ini ukurannya apa? L. XXL itu. Nah, kalau dia L, tak muat deh. Saya kelihatan kecil, Berat kalau semen 2 saya. Saya kelihatan kecil, tapi begitu orang kasih baju suka nggak pas. Iya. Waktu juga gitu. Orang pikirnya kecil. Nanti satu saat Bapak kami undang untuk melihat atlet-atlet kami sedang latihan. Sekarang kebetulan kita ada Platnas untuk Sikim. Dan kita di Platnas untuk banyak kita mengirimkan kurang lebih 30% atlet DKI. Mau foto, aku nggak buka nih. Iya, iya. Ya, anak-anak. enak. Nah, nanti ya. Atlet. Nah, Orang usul nggak mesti kecil-kecil loh lincah. Iya, iya. Orang gede-gede boxing gitu. Bulan. Terima kasih. terima kasih banyak Bapak. Ya.